Kita akan masuk di sesi yang kedua ini Bapak Ibu dengan topik diciptakan untuk melayani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa begitu penting kita memahami? Ya, diciptakan untuk melayani. Karena seringkali orang memahami bahwa menjadi pemimpin bukanlah menjadi tuan. Ya. Atau pemimpin itu selalu diidentikan bos atas orang-orang yang dipimpin. Sehingga banyak orang berpikir kalau dia pemimpin dia bukan pelayan. Karena pemahamannya, pengertiannya tentang pemimpin itu dan pelayanan itu salah. Padahal sebenarnya pemimpin itu Bapak Ibu juga adalah pelayan. Atau di dalam bahasa yang lain hamba atau budak atas orang yang dipimpin. Jadi waktu seseorang punya konsep dan pemahaman bahwa pemimpin itu juga adalah pelayan. Pemimpin itu juga adalah hamba. Pemimpin itu juga adalah budak. Baik dalam konteks sebagai hamba Tuhan, sebagai profesional, sebagai pengusaha. Di sana juga Bapak Ibu juga adalah pemimpin, tapi juga sekaligus pelayan loh. Ya, di sana kita juga pemimpin, tapi juga pelayan juga. Nah, hal ini juga sebenarnya yang dipahami oleh Yesus. Yang ditata dalam Markus pasal 10 ayat 45. Yesus memberikan model atau keteladanan. Dia tidak hanya menjadi leader atas para murid. Dia tidak hanya menjadi pemimpin atas orang-orang yang dilayani. Dia tidak hanya menjadi gembala, menjadi kepala atas orang-orang yang dilayani. Tapi dia juga menjadi pelayan, menjadi hamba untuk orang-orang yang dia pimpin. kamu. Dan itu sangat terlihat jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Waktu Yesus membasuh kaki para murid kan. Bayangin Bapak Ibu. Pemimpin tapi dia mau merendahkan hatinya untuk membasuh kaki Yesus. Itu merupakan bentuk kepemimpinan yang sangat-sangat benar dan sangat-sangat perlu kita teladani. Jadi jangan sampai kita berpikir karena saya adalah pemimpin di rumah atau di usaha, pekerjaan dan bisnis, saya hanya tinggal perintah sana, perintah sini, saya tidak perlu membantu istri saya untuk nyapu, ngepel. Bukan begitu. Kalau di kantor saya hanya tinggal perintah-perintah aja atas bawahan saya. Saya tidak usah menolong mereka kalau mereka punya kendala atau punya kesulitan dalam mengatasi, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan mereka. Enggak begitu. Tapi sebagai pemimpin, di usaha pekerjaan, kita bertanggung jawab penuh terhadap orang-orang yang kita pimpin. Kita bertanggung jawab penuh menolong setiap karyawan kita, bawahan kita. Dalam menghadapi kesukaran, berbagai kesukaran, tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, dalam menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab mereka. Kita harus turun. Karena itu juga yang dipahami, itu juga yang dipraktekkan oleh Yesus. Karena dia punya konsep bahwa pemimpin itu juga adalah pelayan. Itu dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 45 Bapak. Maka kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang sukses di keluarga, di dalam pekerjaan, di usaha dan bisnis, haruslah menjadi seorang pemimpin yang melayani. Jangan hanya sebagai seorang pemimpin yang hanya bisa merintah-perintah, nggak boleh. Itu pasti akan gagal. Itu pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dipimpin. Dan organisasi atau lembaga yang dipimpin cepat atau lambat pasti akan koit, pasti akan mati. Itu udah pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita pahami. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pelayan? Pelayan itu berasal dari kata pelayan. Didasari dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, dengan bacaan efek atau dalam bahasa Indonesia budak, hamba atau pelayan. Atau dalam arti yang lebih real, nyata, sederhana, pelayan itu adalah keset kaki. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, pelayan itu adalah doulos, yang artinya budak, hamba, sama seperti
Arti kata pelayan dalam bahasa Ibrani yaitu apa? Keset kaki juga. Kemudian oleh Tuhan Yesus Kristus pasti kita sering kali menginjak keset kaki, baik di rumah bahkan di kantor. Seringkali kita yang punya kaki ini tidak tahu dari pagi, siang sampai sore kita injak apa. Mungkin juga kotoran binatang, sampah dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membersihkan kaki kita di atas keset kaki itu, tidak ada satu keset kaki pun yang menolak kaki kita karena jorok atau karena baru menginjak kotoran binatang ataupun juga menginjak sampah. Nggak ada dengan sendirinya keset kaki itu terbang tinggi, melayang jauh, menghindar dari kaki kita. Nggak ada kan Bapak Ibu? Tapi keset kaki itu selalu tetap ada di posisinya, ada di tempatnya. Bahkan keset kaki itu secara tidak langsung dia berkata kepada kita, welcome. Itu makanya ada tulisan welcome di beberapa atau sebagian besar keset kaki kan. Artinya apa? Kenapa? Apa makna arti tulisan welcome di keset kaki itu? Dia mau mengatakan kepada setiap kita yang punya kaki, entah kaki kita menginjak kotoran manusia ke, kotoran binatang ke, atau apa ke, dia katakan saya siap membersihkan. Saya siap melayani kaki Bapak, Ibu, dan saudara. Ini konsep yang harus juga kita pahami sebagai seorang pemimpin yang melayani. Jadi arti pelayan menurut Alkitab adalah budak atau hamba yang melayani, bahkan bawahan dalam pengertian umum pelayan. Yang seringkali ini harus juga dimulai dari kerendahan hati. Jadi pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memiliki kerendahan hati untuk melakukan setiap tanggung jawabnya, pekerjaannya, dengan takut akan Tuhan. Dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan dengan menuntaskan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Apakah itu dalam konteks waktu kita melayani, apakah itu dalam konteks waktu kita di keluarga, apakah itu dalam konteks waktu kita di kantor, dalam usaha dan bisnis kita. Kita harus punya konsep dan pemahaman kerendahan hati untuk melakukan semuanya untuk Tuhan. Tanpa harus selalu kita mengharapkan penghormatan, apresiasi dari karyawan kita. Tapi kita harus tetap melayani mereka, memimpin mereka sesuai dengan cara Tuhan. Artinya apa? Memperlakukan mereka dengan manusiawi. Ada beberapa motivasi yang benar yang perlu kita miliki dalam melayani Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita mau melayani Tuhan, harus didasari oleh kasih yang tanpa syarat. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 18. Kalau Bapak Ibu diminta melayani Tuhan, contoh misalkan dalam pelayanan gerejawi, dalam pelayanan kerohanian, jangan minta, kira-kira saya dapat PK enggak ya? PK itu persembahan kasih ya. Saya kira-kira dapat transport enggak ya? Nah, itu namanya udah nggak benar itu motifnya dalam melayani Tuhan. Dasar kita mengasihi, dasar kita melayani Tuhan harus kasih. Artinya apa? Tanpa ada PK, tanpa ada uang transport, lakukanlah pelayanan itu. Itu yang saya katakan tadi kepada Bapak Ibu. Seringkali saya dalam pelayanan, untuk menuju tempat itu, saya harus keluarkan waktu tenaga 1 jam, bahkan 2 sampai 3 jam. Apalagi kalau urusan pelayanan ke Jakarta itu. Tapi selesai dari pelayanan itu, kadang-kadang Tuhan katakan, balikin persembahan. Saya balikin Bapak Ibu. Lalu dari mana uang bensin saya, uang tol saya? Dari uang yang masih Tuhan sediakan. Artinya, saya tidak pernah melayani orang karena melihat ini kira-kira berapa rupiah yang bisa saya dapat. Nggak pernah. Karena saya melayani mereka tanpa uang, tanpa syarat. Seperti dijelaskan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Jangan lupa Bapak Ibu, waktu kita melayani Tuhan, jangan hanya sekedar kita mempersiapkan khotbah atau pengajaran kita yang bagus. Tapi hidup kita juga harus kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena pelayanan itu tidak hanya bicara tentang khotbah kita. Pelayanan itu tidak hanya bicara tentang ajaran kita. Tapi hidup kita sendiri juga harus menjadi penguat dari khotbah dan ajaran kita. Maka untuk kita juga harus menjaga integritas hidup. Menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Sehingga ajaran kita
Pelayanan kita tidak bertolak belakang dengan hidup kita sendiri. Jadi harus kita menjaga kekudusan. Karena ada juga sebagian orang Kristen. Khotbahnya sih oke, ajarannya sih keren. Tapi kita tidak lebih jauh lagi hidupnya. Kacau. Karena kenapa? Karena masih diperbudak dan dikuasai oleh dosa. Dengan masalah okultisme. Karena masih terikat dengan masalah miras, narkoba, dan bahkan juga rokok, Bapak Ibu. Bahkan sudah pernah saya singgung. Bisnisnya pun bisnis prostitusi. Padahal dia ketua majelis. Bayangin Bapak Ibu. Itu pasti bukan pelayanan yang benar. Melayani Tuhan, motivasi menang melayani Tuhan itu harus juga memberikan totalitas hidup menjadi alat dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Dalam melayani Tuhan itu saya katakan tadi, bukan hanya skill kita, bukan hanya keterampilan kita. Bukan. Tapi totalitas hidup kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka untuk itu kita menjaga kesaksian hidup. Maka kemanapun, dimanapun Tuhan suruh kita melayani, ayo kita layani Tuhan. Beberapa orang, pernah teman saya, para pendeta, mereka bertanya begini, Pak Tony melayani di mana? Saya bilang waktu itu saya pelayanannya di mahasiswa. Mulai di mahasiswa? Saya kaget juga tuh. Loh serius kenapa? Loh, siapa kata dia? Mendingan seperti saya. Melayani orang-orang dewasa yang sudah punya HP. Kenapa? Karena saya mudah dapat dukungan, persembahan dari mereka. Tapi saya tidak mau terganggu hati dan pikiran saya untuk kata-kata itu, Bapak Ibu. Tapi saya katakan kepada dia, Tuhan memang memilih dan memanggil saya melayani para mahasiswa itu. Dan harus saya setia dalam panggilan dan pelayanan itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Menurut kacamata orang dunia, mungkin pelayanan saya ini tidak produktif secara finansial dalam mendukung pelayanan saya. Tapi saya tidak melihat, saya tidak merasakan itu produktif juga kok. Karena konsep saya melayani Tuhan. Konsep saya melayani mahasiswa itu. Bukan supaya mereka mendukung hidup saya. No. Tapi supaya mereka bertobat kepada Kristus. Tapi tentang masalah hidup saya dan kebutuhan saya, Tuhan yang tanggung. Jadi memberikan totalitas hidup kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita melayani Tuhan karena berpikir, wah nanti saya layani dia ini supaya saya dapat A. Supaya saya dapat uang. Supaya saya dapat persembahan dari dia. Enggak, jauhkan itu. Kita akan lelah dan capek dan frustrasi kalau begitu proses melayani. Puluhan tahun saya sudah melayani para mahasiswa saya yang tidak pernah berpikir sedikit pun. Saya layani mereka supaya di kemudian hari mereka mendukung plan saya. No, enggak pernah. Tapi firman Tuhan selalu setia saya ajarkan kepada mereka. Maka saya mengatakan, ribuan orang mahasiswa sudah saya layani, saya muridkan. Dan mereka sudah berhasil diberkati oleh Tuhan. Tapi saya nggak pernah beriman supaya mereka mendukung saya. Nggak pernah. Karena iman saya harus kepada Tuhan. Artinya, walaupun mereka tidak serta-merta semua mendukung pelayanan saya sampai hari ini, hidup saya tetap dipercukupkan dan disediakan Tuhan juga keperluan saya. Karena objek iman saya bukan kepada orang yang saya layani, tapi kepada Tuhan. Ini perlu kita pahami. Melayani itu jangan karena tidak boleh bersungut-sungut. Artinya apa? Hitung-hitungan. Contohnya apa? Oke, saya mau melayani, tapi harus jadi WL ya. Harus jadi singers ya, harus dari timbangan musik ya. Baru saya melayani. Atau kalau enggak, oke deh saya mau melayani, tapi harus pengkhotbah ya. Itu namanya itu hitung-hitungan itu. Maka akhirnya Tuhan tidak memberkati pelayanan itu. Melayani Tuhan itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Saya katakan tadi, waktu saya bilang pelayanan saya di mahasiswa, sehari gini Pak Tony melayani mahasiswa, dapat apa? Saya bilang ke dia, ya orang panggilan saya dari Tuhan memang di mahasiswa kok. Dan saya tetap juga dipelihara Tuhan, walaupun melayani para mahasiswa, saya bilang. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita tidak boleh memilah-milih di mana kita ditempatkan Tuhan melayani. Karena kenapa? Yang punya pelayanan kan Tuhan. Ya. Yang punya jiwa kan Tuhan. Ya kita kan hanya budaknya ya. Hanya kakinya Tuhan kan. Ya kemanapun arahkan, kemanapun Tuhan bilang, ya udah kita harus pergi. Nah persoalan, kenapa seringkali konflik yang terjadi di beberapa pelayanan, di beberapa organisasi gereja. Kan karena motivasi orang-orang melayani di sana itu udah nggak benar, udah nggak lurus Bapak Ibu. Sehingga apa? Pecah itu gereja. Karena ada kepentingan pribadi, karena ada kepentingan kelompok. Itu maka gereja-gereja subur perpecahan, subur konflik dan juga pelayanan-pelayanan. Karena selalu meminta posisi melebihi daripada apa yang sudah Tuhan tentukan. Nah, melayani Tuhan itu harusnya ditempatkan di mana saja. Melayani Tuhan itu juga adalah bagian daripada melakukan amanat agung. Matius 28:19 sampai dengan 20. Pergi jadikan semua bangsa murid. Bicara masalah menjadikan semua bangsa murid, artinya apa? Berarti itu tidak mengenal hanya orang kaya yang butuh Injil, kan enggak, orang miskin juga butuh Injil. Mahasiswa juga butuh Injil. Maka kita apa? Harus tunaikan tugas itu, harus tunaikan mandat itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita disuruh misalkan melayani di sekolah minggu, ya jangan nolak. Terima pelayanan itu, lakukanlah yang terbaik. Kadang-kadang kan ada juga yang mengeluh. Wah Pak Tony, kan saya sudah STH Pak. Masa sih saya disuruh dari dulu sampai sekarang guru sekolah minggu terus. Khotbahnya hanya di seputar sekolah minggu. Di remaja nggak pernah, di pemuda nggak pernah, dewasa nggak pernah. Maka saya keluar Pak dari gereja itu. Aduh, saya bilang, kamu nggak paham motivasi yang mana dalam melayani itu. Bukan Tuhan katakan, engkau setia dengan perkara kecil. Artinya apa? Engkau setia melakukan pelayanan-pelayanan mulai dari sekolah minggu. Waktunya Tuhan mengangkatmu, mempercayakanmu untuk nanti bisa sampai di pelayanan remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Nah, cuman kadang-kadang kan orang nggak sabar ikuti proses Tuhan. Maunya langsung high class gitu. Sehingga apa yang terjadi? Nggak lulus dia dalam kesetiaan mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kita pahami dan perlu kita miliki dan kita praktekkan sebagai seorang pelayan. Yang pertama adalah pertobatan kepada Kristus. Sejauh orang itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus Bapak Ibu, pasti motivasi dan pasti tujuan orang itu melayani pasti bengkok. Sama tadi seperti terjadi kita pertama. Kenapa orang sukar melakukan firman Tuhan bicara tentang persembahan dan perpuluhan? Karena memang belum pada bertobat. Itu aja soalnya. Sama seperti kata Pak Surbakti tadi. Kenapa orang-orang Kristen di zaman ini susah mempelajari, memaknai bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai proyek percontohan dan model buat kita di zaman ini. Karena masih banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Itu masalahnya. Syarat yang kedua sebagai seorang pemimpin yang melayani. Kita tidak bisa melayani karena kekuatan kita. Kita butuh komunikasi yang intensif bersama dengan Tuhan. Itu apa? Persekutuan dua kita harus kita bangun. Konsistensi kita di dalam membaca merenungkan firman Tuhan harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Tidak boleh kita hanya perlu berdoa. Tidak boleh kita hanya perlu baca firman Tuhan. Pada waktu kita mau khotbah, nggak boleh Bapak Ibu. Walaupun kita tidak ada jadwal khotbah, jadwal melayani, jadwal jadi WN dan singer, tetaplah bangun persekutuan dua kita, bangun fellowship kita dengan Tuhan dengan satu. Ini penting. Sebagai pelayan Tuhan, harus konsisten sampai akhir, walaupun harus mengalami berbagai tantangan dan pergumulan. Termasuk dituduh orang lain sesat atau bidat. Jangan pundungan, jangan tawar hati. Jangan. Buktikan dengan pertolongan Tuhan bahwa kita tidak sesat. Dengan cara bagaimana? Kita belajar firman Tuhan lebih baik. Dan kita melayani Tuhan lebih baik dari orang itu. Itu caranya. Kita Bapak Ibu,
Waktu kesukaran datang, waktu pergumulan datang seperti pandemi COVID ini. Jangan berkurang pun sedikit kualitas komitmen kita untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam melayani. Jangan. Tapi tetaplah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka itu saya katakan tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang saya diminta pelayanan harus di luar Bandung. Harus menghabiskan waktu 2-3 jam. Dan yang di sana yang saya layani Bapak Ibu hanya cuma 2-3-4 orang. Ya, tapi saya nggak berharap. Kira-kira nanti persembahannya berapa? Saya nggak mau pusing mikirin itu. Kalau saya dikasih pelayanan itu aja, oke, makasih Tuhan. Karena bagi saya yang penting jiwa, itu yang pertama dan yang utama. Urusan hepeng, urusan bayar tol dan bensin, itu urusannya Tuhan. Tapi 20 tahun lebih melayani Tuhan, dengan konsep dan pemahaman itu, saya lihat Tuhan kita hebat. Selalu Tuhan sediakan saja uang bensin dan uang tol. Walaupun saya katakan tadi, kadang-kadang persembahan mereka saya balikin. Karena saya hidup, saya melayani oleh dan untuk Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu, mendapat uang atau hepeng dari orang selayani. No, no. Sebagai pelayan Tuhan Bapak Ibu, kita harus menjaga kesempurnaan hidup kita secara rohani dan juga kesempurnaan hidup kita secara karakter dan juga kesempurnaan kesaksian kehidupan keluarga kita. Harus kita jaga itu. Supaya khotbah kita itu menjadi khotbah yang hidup. Kenapa? Kadang-kadang ada jemaat protes, wah Pak Pendeta ini hanya cuma jago khotbah doang, cuma jago ngomong doang. Tapi integritas hidupnya, kesaksian hidupnya, ya, keluarganya hancur-hancuran. Nah itu mengurangi bobot nilai daripada kesaksian kita dalam pelayanan Bapak Ibu. Maka kalau kita sebagai pengusaha yang juga sekalian kita dipakai Tuhan juga melayani Tuhan, ayo jaga integritas kita sebagai pengusaha, sebagai profesional dalam pekerjaan. Jangan sampai misalkan nih kita punya karyawan satu gereja dengan kita, kan gitu kira-kira. Dan waktu kita khotbah dengan begitu menggelegar. Tapi ada karyawan kita yang satu kantor itu tahu bahwa kita atasannya apa? Korupsi. Gimana itu Bapak Ibu? Nah, sebagai pelayan, pemimpin yang melayani harus punya sikap hati sebagai hamba. Artinya tidak harus selalu dipuja-puji baru mau melayani Tuhan. Enggak lah. Tidak harus selalu diapresiasi dulu baru kita menganggap wah saya baru melayani Tuhan. Nah, itu namanya motivasinya bengkok dalam melayani Tuhan. Jadi perlu ada kerendahan hati. Ya. Nah, jangan sombong kalaupun kita dipakai oleh Tuhan. Sebab apa? Kalau kita bisa sampai pada keadaan seperti hari ini diberkati dan dipakai oleh Tuhan melayani banyak orang, anugerah aja. Jadi waktu usaha bisnis pekerjaan kita, karir kita makin diangkat oleh Tuhan. Jangan sombong. Karena semuanya itu kan karena Tuhan yang buat. Tapi marilah kita rendah hati, marilah kita tak menjadi seorang hamba. Ya, karena itu semua anugerah dan dari Tuhan juga. Syarat yang berikutnya sebagai pelayan Tuhan, jangan pudar semangatnya, komitmennya. Jangan undur waktu menghadapi tantangan dan pergumulan. Mas Wahyudi ini kenal baik saya. Mas Wahyudi itu kenal betul saya. Waktu kami sama-sama jadi hamba Tuhan. Dan Mas Wahyudi ini saksi hidup. Waktu saya menghadapi banyak tantangan dan pergumulan itu, pemrosesan itu, saya tetap komited sama Tuhan sampai hari ini. Gitu kan, Mas? Iya, Bang. Saksi hidupnya Mas Wahyudi itu. Mungkin orang waktu itu banyak meragukan, masih Tony ini mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi saya bilang enggak. Saya kan tak jadi hamba Tuhan kok. Ya. Itu bukti konkret bahwa saya melayani bukan hanya karena semuanya enak. Semuanya tentram aman. Enggak, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi saya tetap konsisten pada panggilan. Karena yang memanggil itu adalah Tuhan. Maka Tuhan juga yang memampukan dan menguatkan kita. Jadi harus di situ konsep kita Bapak Ibu ya dalam melayani Tuhan. Ya, jadi misalkan ya, kita kan juga pelayan Tuhan di tengah-tengah, kita juga kan pelayan Tuhan dalam menjalankan usaha dan bisnis kita.
Kalau hanya karena pandemi ini pendapatan kita berkurang, jangan langsung kita mempersalahkan Tuhan tidak lagi punya kuasa. Tuhan tidak lagi berpihak kepada saya, jangan. Tapi tetaplah melakukan yang terbaik dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita. Karena Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti menilik, pasti Tuhan menghargai, dan pasti Tuhan akan memberkati kok. Jadi, pekerjaan, usaha bisnis di mana Bapak Ibu Saudara berada, itu adalah ladang pelayanan Bapak Ibu. Layanilah Tuhan di sana, walaupun ada tantangan dan pergumulan. Seringkali ada pertanyaan, awal mula kita melayani itu Pak Tony dari mana sih? Yang pertama, Yeremia 1 ayat 5 sangat jelas. Sejak Tuhan menciptakan kita ke dunia ini, itulah start awal. Berarti, bukan hanya saya, Mas Wahyudi dan Bu Novi dan Pendeta Diki yang harus melayani Tuhan. Tetapi, Bapak Ibu Saudara yang lain sebagai profesional dan pengusaha juga harus Tuhan. Di tengah-tengah usaha pekerjaan dan bisnis yang ada. Karena Bapak Ibu juga telah dicipta dan dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini. Itu prinsip yang pertama. Maka untuk itu tidak perlu ada pengkotak-kotakan. Wah, hanya pendeta yang melayani Tuhan. Saya nggak salah itu. Karena Yeremia pasal 1 ayat 5 jelas mengatakan. Sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah memilih engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Artinya apa? Pelayan kan? Pemimpin yang melayani itu. Bagi bangsa-bangsa. Itu jelas. Yang kedua, alasannya, kenapa kita perlu melayani? Karena Tuhan telah memberikan kita pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Itu dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya apa? Kita diselamatkan. Kita diberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Bukan supaya kita enak masuk surga seorang diri. Bukan. Tetapi pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu harus juga kita tularkan, harus juga kita bagikan, harus juga kita share-kan kepada orang lain. Maka untuk itu kita harus melayani. Jadi kalau ada orang Kristen menganggap, wah saya kan bukan pendeta full time, bukan hamba Tuhan, bukan penginjil juga, saya kan pengusaha. Saya nggak perlu melayani, salah dia, nggak paham dia. Yeremia pasal 1 ayat 5. Dan juga apa? Pasti orang itu belum bertobat dia. Kan 1 Petrus 2 ayat 9 jelas kok. Kita diampuni supaya kita dapat memberitakan pengampunan itu kepada orang. Terus, sejak kapan lagi kita melayani? Dimanapun kita berada. Misalkan nih, kalau dia ditempatkan baru kuliah di sebuah kampus, berarti dia juga harus melayani lewat kampus itu. Kalau kita ditempatkan di perusahaan A, B, C, dan sebagainya, berarti eksistensi kita di sana harus juga melayani Tuhan. Maka pelayanan itu tidak hanya sekedar hari Minggu, tapi pelayanan itu hari Senin, Selasa, cuma Sabtu dan Minggu, dan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Ending pelayanan kita itu di mana sih? Kecuali kalau Tuhan sudah panggil kita dari dunia ini, Bapak Ibu. Maka memang sudah selesailah kita melakukan tugas pelayanan kita. Tapi kalau selesai di dunia ini, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak, untuk tidak mau dipakai oleh Tuhan. Dalam melayani Tuhan, di dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita, bahkan juga dalam pelayanan gereja. Nggak ada alasan untuk menolak pelayanan itu. Karena kita masih hidup. Kecuali kalau sudah mati. Yang kedua, kecuali kalau Tuhan Yesus sudah datang, kan udah selesai lah pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya harapan banyak supaya Bapak Ibu tolong jelaskan ini kepada orang-orang yang dilayani. Supaya jangan hanya dia berpikir, wah, yang perlu pelayanan itu kan hanya cuman para hamba Tuhan. Saya enggak lah, siapa bilang? Ya. Dijelaskan ini kepada mereka. Sejak dari kecil saya sudah tanamkan prinsip ini kepada anak-anak saya. Sehingga kemanapun, dimanapun saya melayani, saya selalu bawa mereka pulang sekolah. Bahkan pulangnya sampai ke rumah itu jam 1 pagi. Gitu. Apa yang mau saya tekankan kepada mereka, kepada anak saya, supaya mereka paham bahwa melayani itu juga adalah bukan hanya tugas papa mamanya, tapi tugas mereka juga. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Apa sih dampak pelayanan itu bagi kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, studi kita, dan masa depan kita? Yang pertama adalah lagi-lagi Filipi pasal 4 ayat 19.
Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Dalam perjalanan pelayanan selama 20 tahun lebih, ada suka dan duka, ada pergumulan, ada tantangan Bapak Ibu yang kami alami. Tapi saya lihat betul, bicara masalah kebutuhan selalu Tuhan cukupkan, selalu Tuhan sediakan. Waktu saya masih kontrak, mau perpanjang kontrakan, sebelum jatuh tempo, Tuhan sediakan juga. Waktu anak-anak saya mau kuliah, butuh uang untuk uang kuliah mereka. Cepat pada waktunya, Tuhan kasih beasiswa. Termasuk saya katakan tadi Bapak Ibu. Dalam pelayanan saya, karena dorongan Roh Kudus, ya Tuhan bilang, persembahan yang mereka kasih Tuhan ke kamu balikin. Karena mereka butuh itu. Saya balikin. Ya, tapi Tuhan kasih juga. Tuhan cukupkan juga untuk kebutuhan saya pulang dari pelayanan itu. Ini anaknya melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita punya konsep pemimpin yang melayani ini. Karena kalau konsep kita pemimpin yang melayani, udah deh. Bapak Ibu sebagai profesional, sebagai pengusaha akan makin diberkati Tuhan. Makin diberkati Tuhan. Banyak contoh yang bisa saya sebut. Ya. Dan juga kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, orang kita layani para siswa, para mahasiswa. Waktu mereka setia melayani Tuhan, seperti Daniel. Benar Tuhan tambahkan kecerdasan, kepintaran buat mereka. Itu Bapak. Ya, supaya mereka melihat signifikansi pelayanan itu untuk studi mereka. Itu harus mereka lihat. Nah, persoalan seringkali ini tidak dijelaskan. Sehingga mereka berpikir, melayani itu kan hanya tugasnya pendeta, kok penginjil. Kok enggak. Waktu dia ada di kampus itu, waktu dia di sekolah itu, waktu dia di kantornya, di perusahaan itu, dia juga sedang melayani. Nah, lagi-lagi, waktu kita memiliki konsep motivasi pelayanan yang benar, maka akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Ada janji, ada berkat, masa depan yang lebih baik. Itu dijelaskan dalam Maliaki pasal 3, 16-18. Itu selalu saya jelaskan kepada setiap orang-orang yang saya layani. Ya, dari perjalanan, waktu melayani sudah cukup lama, saya melihat dari ribuan orang yang saya layani itu, benar kok Tuhan tidak mau terhutang dengan mereka. Tuhan berikan mereka studi, karir, rumah tangga yang lebih baik. Ya, itu yang pasti diberikan oleh Tuhan. Bahkan bicara masalah berkat-berkat yang lain, misalkan pendapatan lah, karir lah. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri dari orang-orang yang saya layani, sungguh Tuhan itu nggak mau terhutang tuh. Tuhan bahkan memberikan lebih daripada waktu, tenaga, dan pikiran yang pernah mereka berikan untuk melayani Tuhan. Maka untuk dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau dorong kita, ayo, mari kita setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena dampak pelayanan kita bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keturunan kita, yaitu anak, bahkan cucu kita di kemudian hari. Itu juga. Dan kalau kita konsisten melayani Tuhan, nggak usah minta dihormati orang, nggak usah minta dihargai orang. Tuhanlah yang mengangkat kita untuk mendapatkan penghormatan itu. Dengan cara apa? Tuhan mengangkat kita lebih dan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Robert Boyle sebenarnya adalah salah satu contoh ilmuwan yang sangat terkenal. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, tapi juga sekaligus dia seorang ilmuwan. Cocok buat Bapak Ibu sebagai pengusaha dan profesional ini. Waktu dia punya konsep dan pemahaman sebagai pemimpin yang melayani, dia pun mendapatkan berkat yang makin bertambah. Luar biasa. Di dalam penemuannya, di dalam penelitiannya, di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan juga dalam bisnis. Ayo, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua hamba Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan. Hanya cuma memang ada spesialisasi. Saya, Mas Wahyudi, Bu Novi, dan Pendeta Diki, kita dikasih spesialisasi khusus di bidang rohani memang sih. Tapi Bapak Ibu juga dalam usaha dan bisnis Bapak Ibu. Juga hamba Tuhan juga. Mari layani Tuhan dengan berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam usaha bisnis, pekerjaan,
pelayanan Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Baik, kiranya firman Tuhan ini menolong kita Bapak Ibu untuk memiliki konsep dan pemahaman yang benar untuk menjadi seorang pelayan Tuhan.